Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Elhanim dengan NIM 21040260094. Saya akan menjabarkan tafsir tematik surat Yasin ayat 26 sampai 29, yaitu tentang surga bagi orang yang beriman dan azab bagi orang yang ingkar. Nah, dalam video kali ini yaitu guna memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kritik tafsir yang diapu oleh Bapak Muhammad Taufik. Langsung saja, di sini saya akan menampilkan 5 tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Jailani, dan tafsir Jalalain, serta tafsir Al-Ibris. Berikut surat Yasin ayat 26 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Shadaqallahul azim. Nah, saya akan menampilkan tafsir Al-Misbah. Menampilkan tafsir yang pertama, yaitu tafsir Al-Misbah. Menurut tafsir Al-Misbah surat Yasin ayat 26. Nah, di sini tafsir Al-Misbah menyebutkan yaitu sebagai balasan keimanan serta ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga." Lalu dalam curahan kenikmatan dan kemuliaan ia berkata, "Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui betapa besar ampunan Tuhanku dan pemuliaan Tuhanku kepadaku. Jika mereka mengetahui hal itu, pasti niscaya mereka akan beriman seperti aku." Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 27. Sebagai balasan keimanannya serta ajakannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga." Lalu dalam curahan kenikmatan dan kemuliaan ia berkata, "Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui betapa besar ampunan Tuhanku dan pemuliaannya kepadaku. Jika mereka mengetahui hal itu, niscaya mereka akan beriman seperti aku." Begitu. Selanjutnya yaitu Yasin ayat 28. "Kami tidak membinasakan mereka dengan mengarahkan bala tentara yang turun dari langit. Bukanlah termasuk ketetapan kami untuk menghancurkan umat-umat dengan menurunkan bala tentara seperti itu." Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 29. Akan tetapi kebinasaan mereka itu hanya dengan satu pekikan yang kami turunkan kepada mereka, lalu serta merta mereka mati sebagaimana padamnya api. Begitu. Kita lanjut ke tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dalam surat ayat 26. Dikatakan kepadanya sesudah ia mati, "Masuklah ke surga." Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa Habib An-Najjar itu masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup. Ia berkata, "Aduhai." Nah, huruf ya di sini itu menunjukkan makna tanbih dan penyesalan sekiranya kaumku ini belum mengetahui. Jadi Habib An-Najjar itu menyesal karena seandainya kaumku ini mengetahui bahwa ada balasan kebaikan, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 27. "Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun padaku, yakni penyebab Allah memberikan ampunan kepadanya dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 28. "Dan tiadalah" ma bermakna nafi, "kami turunkan kepada kaumnya," kaum Habib An-Najjar tadi. Setelah Habib An-Najjar meninggal, sudah mati karena dirajam oleh mereka suatu pasukan pun dari langit, yaitu malaikat-malaikat untuk membinasakan mereka, dan tidak layak kami menurunkannya.
menurunkan malaikat untuk membinasakan seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu Yasin ayat 29 menurut tafsir Al-Jalalain. Nah, dalam surat Yasin ayat 29 ini tidak ada siksaan, yakni hukuman atas mereka. Malaikat Jibril berteriak keras kepada mereka, tiba-tiba mereka semuanya mati, tak bergerak lagi. Jadi semuanya mati. Nah, dalam surat Yasin selanjutnya yaitu tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat 26. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Udkhulil jannah," masuklah ke surga. Lalu ia masuknya dan mendapatkan rezeki di dalamnya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan penyakit dan kedukaan dunia. Mujahid berkata, dikatakan kepada Habib An-Najjar, masuklah ke dalam surga. Hal itu terjadi setelah ia terbunuh, sehingga ia berhak menerimanya ketika ia melihat pahala. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kamu mengetahui. Ya laita qaumi ya'lamun. Qatadah berkata, tidak ada yang dijumpai seorang mukmin kecuali hal yang sebenarnya dan tidak dijumpai sesuatu yang menipu. Dikarenakan tampaknya apa yang benar-benar tampak dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 27. Bima ghafaroli Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Rabbku memberikan ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang berangan-angan, orang yang dimuliakan demi Allah. Seandainya kamu mengetahui apa yang tampak dari karunia Allah ini dan apa yang diberikan kepadanya. Ibnu Abbas berkata, ia menasihati kaumnya di waktu kehidupannya dengan perkataannya, hai kaumku, ikutilah. Ya qaumi tabi'uni mursalin. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Utusan-utusan itu. Dan setelah kematiannya, bima ghafarli rabbi ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Laki-laki ini kayak penyesalannya Habib An-Najjar begitu. Andainya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Rabbku ini memberikan ampun padaku dan menjadikanku orang-orang yang dimuliakan. Nah, selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 28. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin." Dan kami telah menurunkan kepada kaumnya sesudah ia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia menghubung kaumnya setelah mereka membunuhnya karena kemurkaannya kepada mereka. Hal itu dikarenakan mereka ini mendustakan rasul-rasulnya dan membunuh walinya. Allah menyebutkan bahwa dia tidak menurunkan pasukan malaikat kepada mereka untuk membinasakan mereka, akan tetapi semua itu lebih ringan baginya. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari sebagian sahabatnya gitu. Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 29. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Tidak ada sisaan atas mereka melainkan suatu teriakan satu suara saja. Maka lalu Allah tiba-tiba mereka semuanya mati, membinasakan kerajaan tersebut dan penduduk Antokia, yaitu penduduk Antokia itu siapa? Yaitu kaumnya Habib An-Najjar begitu. Nah, itu bernama Antokia. Sehingga mereka penduduk Antokia itu lenyap dari permukaan bumi dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Para ahli tafsir pun berkata, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat Jibril. Lalu dia mengambil 2 tiang pintu gerbang kota mereka dengan berteriak 1 kali teriakan. Tiba-tiba mereka mati semua. Tiba-tiba mereka semuanya mati. Tidak ada satu pun roh yang tersisa dan kembali kepada jasadnya. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris ini dalam ayat 26 yaitu surat Yasin menjelaskan bahwasanya rohnya para habib itu masuk surga dan sangat disayangkan sekali bahwa bagi para penyembah berhala yang tidak akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah gitu. Selanjutnya yaitu Yasin ayat 27 dijelaskan bahwanya rohnya habib itu juga akan masuk surga dan sangat disayangkan
sekali bagi para penyembah berhala itu tidak akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah. Di ayat 28 dijelaskan bahwa Allah sangat marah terhadap kaum penyembah berhala dan kaum tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya dalam ayat 29 dijelaskan bahwa Allah sangat marah terhadap kaum penyembah berhala dan kaum tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Selanjutnya tafsir Al-Jailani surat Yasin ayat 26 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk masuk ke dalam surga, di mana surga itu tempat yang tidak akan engkau dapati kesengsaraan, kesulitan maupun keletihan. Nah, itu surga. Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 27. Dijelaskan bahwa Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk membalas perbuatan orang-orang yang menyembah berhala. Selanjutnya yaitu ayat 28 dijelaskan bahwa orang yang masuk surga itu mendapatkan kenikmatan, sedangkan orang yang masuk neraka mendapatkan mereka akan dimusnahkan terlebih dahulu menggunakan tiupan trompet sangkakala yang membuat mereka binasa. Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 29. Terakhir dijelaskan bahwa ketika trompet sangkakala itu dibunyikan, semua orang kafir tersebut diam karena mereka tersadar bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kelima tafsir itu sama-sama membahas mengenai seorang Habib yang meninggal karena dirajam oleh umatnya sendiri, yaitu umatnya itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi perbedaannya dari kelima tafsir itu, di tafsir Ibnu Katsir itu ayat 29 membahas tentang kiamat, tentang orang-orang yang mengingkar itu digambarkan dalam kiamat tersebut. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Misbah. Tafsir ini tuh lebih spesifik dengan arti kata syahid begitu. Karena Habib An-Najjar itu matinya dengan syahid. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Ibris, itu lebih spesifik dengan ganjaran yang diperoleh oleh habaib dan siksa atau azab bagi kaumnya yang ingkar itu. Selanjutnya yaitu tafsir Jalalain, itu lebih spesifik secara bahasanya. Sedangkan tafsir Al-Jailani itu lebih tafsir Jailani itu kan tafsir sufi. Jadi bahasanya itu lebih ke luas, lebih mencakup ke balaghah begitu. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.